Kayaknya kalau kita ngomongin tentang pasangan yang paling happy di dunia ini salah satunya mereka ini. Bayangkan mereka udah menikah ya let's say hampir jalan 23 tahun. Almost silver ya kalau 25 tahun bentar lagi. 14 September tahun 2002 bayangkan. Dan sampai hari ini keduanya begitu langgeng jadi inspirasi banyak orang. Betul. Happy banget kalau ngeliat mereka. Banyak sekali juga konten-konten kebahagiaan mereka yang menginspirasi masyarakat di luar sana ya. Salah satunya kalau kita ngelihat mereka itu kalau pakai baju itu suka kompak-kompakan ya. Tapi ternyata dikompak-kompakin. Jadi salah satu dari mereka itu suka nyontek diam-diam kira-kira istri pakai baju apa atau mungkin suami pakai baju apa langsung disesuaikan biar senada. Lucu banget ya. Nah, kita lagi ngomongin tentang Mona Ratuliu dan juga Indra Brasko. Pemirsa, tahukah kalian pada saat mereka awal menikah ternyata banyak huru-hara. Pernah mengalami yang namanya di bulan Agustus kalau nggak salah mereka sempat ngomong dan share ke kita gitu tentang handphonenya sempat hilang. Jadi ada error gitu dan kontak list untuk undangan tuh pada hilang semua. Jadi begitu mau hari H bingung mau ngirim undangan ke siapa tuh pada repot banget. Tapi ya seru lah ya. Cobaannya luar biasa di awal-awal ya, tapi ternyata itu bukan pertanda bad luck untungnya ya. Dan pasti juga mereka ini sangat mengajarkan literasi keuangan terhadap anak-anaknya juga sedari dini. Ini juga penting sekali ya. Yuk kita lihat seperti apa keluarga mereka. Ini dia. Usia bukan penghalang untuk mesra. Jadi orang tua bukan berarti tak bisa kompak seperti saat masih di mabuk romansa di masa-masa muda dulu kala. Inilah yang dibuktikan pasangan Mona Ratuliu dan Indra Brasko yang disebut-sebut sebagai pasangan harmonis dan orang tua panutan. Selalu adem ayem, juga tak pernah diterpa isu miring. Keduanya juga selalu mencuri perhatian lewat OOTD mereka. Tetap stylish dan tak ingin kalah kece dengan anak-anak muda sekalipun, pasangan ini juga tak pernah gagal tunjukkan citra serasi dalam cara berpenampilan mereka. Sering Nggak harus event. Nggak harus event. Kita sering banget. Sebenarnya lebih ke bukan pengen kompakan sih. Kadang bingung mau pakai baju apa, jadi nyontek misalnya nih Indra, wah bagus nih dia, atasannya misalnya krem, bawahannya hitam, ikut gitu jadi sama gitu baju. Kadang-kadang dia risih sendiri, sama banget sih Bun. Baliknya gitu, bawahannya krem, atasannya hitam kalau mau kompak gitu kan. Emang iya sih, kadang sama banget jadi kayak seragam dari mana gitu. Iya. Cuma biasanya gitu, bukan karena pengen kompak sih, tapi karena contek-contekan. Iya, benar. Dan bagaimana pasangan ini disebut serasi dan begitu kompak juga tergambar ketika tim Insert melempar pertanyaan yang harus dijawab secara cepat dan bersamaan oleh keduanya. Dari sejumlah item dari pilihan aksesoris, baju, hingga alas kaki, keduanya punya jawaban yang sama. Tapi di beberapa item seperti tas, keduanya punya pilihan berbeda. Pilih mana? Topi atau kacamata? Kacamata. Sendal atau sepatu? Sepatu. Oke, dari sneaker atau boots? Sneakers. Jaket atau rompi? Jaket. Oke, tote bag atau ransel? Ransel. Tote bag. Ya, beda kelamin. Masa tote bag? Iya. Dari kemeja atau kaos? Kaos. Oke. Sebutkan berapa jumlah sepatu di rumah? Ya. Aduh, berapa sayang? Nggak tahu. Iya, aku juga nggak tahu. Kompak sebagai pasangan, kompak juga sebagai orang tua. Begitu harmonis, bahkan tak pernah sungkan membuat konten bersama anak mereka. Mona Ratuliu dan Indra Brasko satu suara dalam hal pola asuh. Salah satunya adalah tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak untuk mandiri mengatur keuangan sendiri. Iya, pertama-tama sebenarnya paling gampang dari uang jajan. Awalnya kita kasih uang jajan harian. Nanti kalau kita lihat dia udah oke ngelolanya, mulai kita kasih mingguan. Jadi supaya dia tahu, oh ini kalau misalnya segini kalau aku pakai di awal minggu, akhir minggu gua nggak bisa jajan nih gitu kan. Jadi mereka udah mulai pinter ngelola. Terus lama-lama kita kasih bulanan. Jadi tantangannya lebih besar lagi kayak gitu ya. Karena di zaman ini kan mungkin beda sama zaman kita dulu gitu. Nggak apa-apa juga sih, asalkan keputusan yang dibuat bijaksana sih menurut aku gitu. Di era sekarang, hal yang dilakukan Indra Brasko dan Mona Ratuliu sebagai orang tua dirasa tak berlebihan. Apalagi saat berkaca pada era mereka dulu, di mana keduanya tak pernah terpikir mempersiapkan tabungan masa depan. Ini pula yang membuat keduanya tak pernah sungkan untuk menggali lebih banyak lagi, termasuk datang ke banyak ajang yang membicarakan soal keuangan. Iya, kalau sekarang sih seneng banget ya lihat karena semenjak sosial media juga
aktif, banyak orang yang aktif di sosial media, terus banyak yang sharing gitu kan ya. Jadi kita pun belajar dari pengalaman orang lain. Udah gitu banyak juga artikel-artikel gitu, banyak juga kayak misalnya Event-event kayak gini ya. Iya, Event-event. event-event kayak gini, banyak financial planner juga yang kasih tips-tips gitu. Enak banget sih memang di zaman sekarang untuk masukan-masukan keuangan. Kalau zaman dulu sih kita konvensional banget gitu, yang pokok nabung, kebutuhan sekarang apa ya itu yang kita siapin gitu kan. Nggak ada plan untuk kedepannya seperti apa. Ya, mereka ya, walaupun sudah jadi orang tua tetap masih terus belajar ya. Bener, karena nggak jarang loh bahwa soal finansial ini menjadi penyebab prahara rumah tangga juga ya. Jadi sangat penting buat teredukasi soal itu. Ya? Oke, baiklah.